Halo, selamat datang di Ruang Ibu. Kali ini Ibu mau berbagi tips dan manfaat membacakan cerita untuk anak usia dini. Mau tahu manfaat dan tipsnya? Kita langsung aja dengerin. Apa sih manfaat membacakan buku cerita untuk anak? Nah, di sini Ibu akan membahas 5 poin penting membacakan cerita untuk anak. Manfaatnya adalah bisa menambahkan kosakata baru. Yang kedua, meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Yang ketiga, merangsang fungsi otak. Yang kelima, melatih daya ingat. Yang keempat ya. Yang kelima, membangkitkan minat baca. Nah, mengulas trik dalam membaca buku cerita untuk anak, terutama di dalam kelas. Pertama, sebelum dongeng, kita bisa melakukan sesi tebak-tebakan atau kita bisa melakukan nyanyi dulu sebelum dongeng. Misalnya, Ibu mau membacakan cerita, tapi Ibu mohon kalian mendengarkan yang baik dan duduk yang rapi. Coba, siapa yang mau jadi pendengar yang baik? Saya! Yuk, sekarang kita nyanyi dulu pendengar yang baik, oke? Kami adalah pendengar yang baik, mendengarkan orang yang bicara. Pasang mata, pasang telinga, bergantian saat ingin bicara. Gitu, makasih kakak. Nah, kalau contoh tebak-tebakan misalnya gini. Hari ini Ibu mau membaca buku cerita. Siapa yang udah bisa baca judul ceritanya apa? Aku tahu sopan santun. Good job. Nah, yang kedua, masalah durasi waktu. Membaca buku cerita juga nggak boleh lama-lama, apalagi di depan kelas, banyak anak. Rentan bosen, rentan ada yang berantem lah. Itu konflik di kelas. Durasi waktunya berapa lama sih dalam membaca buku? Durasi waktunya 5 menit saja. Mau buku tebal kayak mau buku tipis kayak mau ceritanya panjang, mau ceritanya pendek, itu durasinya 5 menit. Bisa nggak sih baca buku setebal ini dalam waktu 5 menit? Kita hanya perlu membaca dulu sebelum bercerita, memahami dulu sebelum bercerita. Maka setelah kita paham dan setelah kita mengerti alur ceritanya, kita hanya perlu improvisasi saja. Anak seru kok kalau diajak main, anak seru kok kalau diajak bertanya, anak seru kok kalau kita improvisasinya melibatkan mereka. Nah, yang ketiga, saat anak bosen, itu yang pertama, saat anak bosen, kita tarik anak ke depan untuk menjadi pusat perhatian yang lainnya. Kita ajak dia happy, kita jadikan dia pemeran utamanya. Contohnya, saat anak udah mulai bosen nih, Bu, udah dong ceritanya, aku pengen main, aku lapar, atau aku pengen keluar, atau aku udah bosen. Kita tarik dia ke depan, kita jadikan dia pemeran utama di sini. Ini contoh, namanya Dimas. Nah, Dimas naik bis kota. Seperti Salim dan Salma. Dimas sudah pernah belum naik bis kota? Contohnya seperti itu. Kita buat dia happy lagi. Kita buat dia ketawa-ketawa di depan teman-temannya. Seperti itu. Tapi tidak boleh mempermalukan anak di depan teman-temannya. Kayak gitu. Lalu, yang keempat, bacakan dengan artikulasi yang jelas. Contohnya, saat Salim dan Salma berpamitan, jangan Assalamualaikum ya, pulang berangkat dulu ya. Gak jelas. Yang jelas itu adalah Assalamualaikum Bunda, Ayah, Salim dan Salma berangkat dulu sama paman. Dadah Bunda. Artikulasi si Bunda dan ayahnya pun harus jelas. Jangan enggak begitu, tapi Waalaikumsalam, hati-hati ya nak. Buat agar audiens atau murid-murid kita mengerti alur ceritanya. Seperti itu. Nah, yang kelima, bacakan dengan intonasi yang tepat. Misalnya, si Salim dan si Salma sedang berada di kebun binatang. Nah, dia ada di kebun binatang. Nih,
Salim dan Salma ada di kebun binatang bersama paman. Ucapkan intonasi dengan tepat. Saat anak berteriak, kita pun harus berteriak. Nadanya harus berteriak. Contohnya, hai, tunggu dulu, tunggu aku. Intonasinya tepat. Saat anak harus bisik-bisik, kita juga harus bisik. Pokoknya nanti tungguin aku ya. Itu. Saat anak izin sama orang tua juga harus tepat. Suaranya kita memperagakannya, kita memperagakan si tokoh yang ada di cerita ini juga harus tepat. Ayah, aku pengen pipis. Seperti itu. Nah, lalu berikan ekspresi. Gimana berikan ekspresinya? Saat anak sedang marah, mimik muka kita pun harus marah. Saat anak sedang kebingungan, kita pun harus mimik muka kita pun harus kebingungan. Saat anak sedih, kita pun harus sedih. Contoh, saat si Salim ingin pipis. Nih, Salim ingin pipis. Aduh, aku pengen pipis. Di mana ya toiletnya ya? Aduh, paman di mana ya? Aduh, aku pipis dulu deh. Seperti itu. Itu adalah ekspresi agar si anak-anak tidak bosan dengan ceritanya. Dia akan happy. Biasanya anak-anak kalau kita berikan ekspresi sesuai dengan yang ada di dalam cerita, dia akan ketawa-ketawa. Nah, yang ketujuh, biarkan anak bertanya. Biasanya sebelum sesi bertanya, anak-anak sudah bertanya. Kadang-kadang guru juga kesel ya, cuman ternyata saat anak bertanya itu anak menyimak apa yang kita ceritakan. Maka itu kalau anak bertanya harusnya sih kita happy-happy aja ya. Kita sebagai guru atau sebagai orang tua kita harusnya happy. Karena dengan itu si anak mendengarkan. Si anak menyimak apa yang kita ceritakan. Tips dan manfaat yang bisa ibu bagi insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.